Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh 9 Wali satu ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di babat tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Sunan Gunung Jati dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu wali songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Berlatarkan kehidupan kerajaan, Sunan Gunung Jati memiliki keahlian dalam berpolitik yang beliau manfaatkan dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lantas dari mana datangnya sebutan nama Sunan Gunung Jati? Setelah wafat, beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di Cirebon. Berhubung dimakamkan di sana, masyarakat lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Sunan Gunung Jati yang memiliki arti Sunan yang dimakamkan di Gunung Jati. Dengan kepiawaiannya dalam berpolitik, Sunan Gunung Jati bisa mengubah Cirebon menjadi pusat industri niaga terbesar di Pulau Jawa. Saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat dengan basis dakwah yang berlokasi di Cirebon. Sunan Gunung Jati juga telah mengubah sistem dan struktur kepemerintahan dengan dasar kekuasaan religius yang mengajarkan kalau kekuasaan bukanlah berasal dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini membuat pemerintahan yang dijalankan bisa terhindar dari hal-hal buruk atau sifat tidak terpuji yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Selain memiliki keahlian di bidang politik, Sunan Gunung Jati juga memiliki keahlian lainnya. Tercatat ada 4 keahlian utama yang dimilikinya, yaitu 1. Ahli pendidikan. Sunan Gunung Jati sangat cerdas dan piawai dalam mengajar murid-muridnya, baik itu mengajar ilmu keagamaan hingga keterampilan lainnya. 2. Ahli bahasa. Sunan Gunung Jati sangat lihai dalam berbahasa, tak hanya bahasa daerah saja, tapi juga bahasa asing. Diketahui beliau telah menguasai hingga 99 bahasa. 3. Ahli ilmu kedokteran. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ilmu kedokteran. Beliau memiliki keterampilan dalam dunia medis, mulai dari mengetahui penyakit seseorang dengan gejala yang dimiliki hingga cara mengobatinya. 4. Ahli strategi perang. Keahlian lain yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ahli strategi perang. Menjadi Raja Cirebon membuatnya perlu menguasai strategi perang supaya bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya. Inilah nasihat Sunan Gunung Jati tentang ketakwaan dan kedisiplinan. Apa yang dikatakan Sunan Gunung Jati berkaitan dengan nasihat, kritik, pesan, anjuran dan teguran disebut petata petiti. Salah satu yang terkenal misalnya, ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Sampai sekarang petata petiti masih dipegang oleh keluarga keraton dan menjadi pekam sebagian warga Cirebon dalam menjalani kehidupan. Berikut petata petiti atau nasihat Sunan Gunung Jati yang berkaitan dengan ketakwaan. 1. Yen sembahyang kungsi pucuke panah, jika salat harus khusyuk dan tawadu seperti anak panah yang menancap kuat. 2. Yen puasa kekung tetaling inggen dewa, jika luasa harus kuat seperti tali panah. 3. Ibadah kang tetap, ibadah harus terus-menerus. 4. Wedia ing Allah, takutlah kepada Allah.
5. Manah dan syukur ing Allah, hati harus bersyukur kepada Allah. 6. Kudu ngakahaken pertobat, banyak-banyaklah bertobat. Dan inilah nasihat Sunan Gunung Jati tentang kedisiplinan. 1. Aja nyindra janji mubarang, jangan mengingkari janji. 2. Pemboraba kang ora patut nulungi, yang salah tidak usah ditolong. 3. Jangaji kejayaan kang ala rautah, jangan belajar buntuk kepentingan yang tidak benar atau disalahgunakan. Oleh kerabat keraton Petata Petiti ini dianggap bahwa itu berasal dari penyampaian Sunan Gunung Jati. Adapun nasihat-nasihat Sunan Gunung Jati tentang kearifan dan kebijakan dianggap sangat relevan pada saat ini melihat isu sosial. Dikutip dari buku Sunan Gunung Jati karangan Dadan Wildan, inilah 26 nasihatnya. 1. Singkarna sifat kanden wanci, jauhi sifat yang tidak baik. 2. Dueha sifat kang wani, miliki sifat yang berani. 3. Ama pesaing bina batam, jangan serakah atau berangasan dalam hidup. 4. Angadahna ing perpadu, jauhi pertengkaran. 5. Aja ilok ngamat kang durung yakin, jangan suka mencela sesuatu yang terbukti kebenarannya. 6. Aja ilok gawe bobat, jangan suka berbohong. 7. Ing panemu aja gawe tingkah, bila pandai jangan sombong. 8. Kenana ing hajate uwong, kabulkan keinginan orang. 9. Aja dahar yen durung ngelih, jangan makan sebelum lapar. 10. Aja nginum yen durung ngelok, jangan minum sebelum haus. 11. Aja turu yen durung katekan arif, jangan tidur sebelum ngantuk. 12. Yen kaya dan luhur, jika kaya harus dermawan. 13. Aja ilok ngijek rarohi ing uwong, jangan suka menghina orang lain. 14. Dan bisa megeng ing nafsu, harus dapat menahan hawa nafsu. 15. Angsana diri, harus bisa mawas diri. 16. Tepi saliro dan adol, tampilkan perilaku yang baik. 17. Ngoletena rejeki sing halal, carilah rejeki yang halal. 18. Aja akekang dan pamrih, jangan banyak mengharaukan pamrih. 19. Dan suka wenan lan suka memberi gelis lipur, jika bersidih jangan diorlihatkan agar cepat hilang. 20. Gegunem sifat kang pinuji, miliki sifat terpuji. 21. Aja ilok gawe lara ati ing uwong, jangan suka menyakiti hati orang lain. 22. Ake lara ati ing uwong, namun saking duriat, jika disakiti orang hadapilah dengan kecintaan, bukan dengan aniaya. 23. Aja ilok gawe kaniaya makhluk, jangan membuat aniaya. 24. Aja ngagungaken ing salira, jangan mengagungkan diri sendiri. 25. Aja ujub ria sama takabur, jangan sombong dan takabur. 26. Aja dawe ati ngunek, jangan dendam. Demikianlah nasihat Sunan Gunung yang pada saat itu disampaikan kepada keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Namun jika melihat isu sosial yang terjadi saat ini di masyarakat, nasihat tersebut nampaknya sangat relevan dan bisa diamalkan. Demikian quote Sunan Gunung Jati, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan, agar kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat, serta menjadi sebuah uri tauladan untuk anak dan cucu-cucu kita nantinya. Terus dukung channel kami, like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya serta share ke sanak saudara serta teman, sahabat dimanapun berada, agar keberlangsungan channel kami terus berkembang dan bermanfaat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.